Yang kadang kurang kompak, yang kompak. Yuk, mumpung masih pagi, lebih semangat lagi dan simak dengarkan baik-baik kalimat kami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasna an tahfadhana wa an turaddu alaina inda hajatina ilaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama dengan kalimat pertama ini, tiada lain dan tiada bukan, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat beriringan salam, salam beriringan doa, mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana wa hujjatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, singkat, padat, insya Allah. Yang kami muliakan terutama daripada tokoh masyarakat, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang kemudian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami perwakilan daripada keluarga besar perempuan dari keluarga Bapak Haji Budi dan Ibu Hajah Iya Nurita. Mudah-mudahan kalimat yang kami sampaikan ini bukan hanya kalimat diterima atau tidak diterima, namun melainkan ada juga kalimat sisipan-sisipan yang tujuannya pentingnya yang disebut dengan tali pernikahan. Maka yang kami muliakan juga tadi dari pihak laki-laki Bapak Sunamdi, yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada beliau. Bu, Bapak, masih ada suaranya? Ya. Alhamdulillah, di depan ini adik-adik kita sudah duduk bersama, yang kemudian tadi juga sudah dilantunkan ijab qabul yang dibuka dengan kalimat pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan kalimat ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka yang pertama, tugas kami sebagai pihak perempuan adalah melanjutkan kalimat dari pihak laki-laki yang mana telah diserahkan. Maka kami tugasnya menerima atau tidak. Tapi dengan kalimat ini, inilah biasa runtutan acara ataupun rondom acara yang alhamdulillah insya Allah kita, kalau tidak diterima tidak mungkin ijab qabul. Maka ini pentingnya sebagai ambung lidah juga harus memahami bagaimana keadaan dan situasi. Maka alhamdulillah dari keluarga Bapak F. Timan berserta Ibu Sunaiyah, alhamdulillah diterima oleh keluarga besar Bapak Haji Budi dan Ibu Hajah Iya. Yang mudah-mudahan diterimanya ini bukan hanya sekedar penerimaan, namun bersama-sama yuk kita didik sebagai orang tua kepada anaknya, dan anak juga perlu diingatkan. Kalau diingatkan
harus mengerti bahwasanya sedang diingatkan. Karena yang namanya usia itu tidak bisa dibohongi, Pak. Yang namanya usia itu tetap, yang namanya walaupun tampilannya hebat, gagah, casing saja, namun secara tidak langsung kalau usianya masih muda, itu tetap kelabilan itu tetap ada. Jangankan yang masih muda, yang sudah usia sepuh pun tetap kelabilan itu terkadang ada. Cuma nanti semakin usia engkau semakin beranjak dewasa, wahai adikku, insya Allah kau akan mengerti betapa sayangnya orang tua kepada engkau, betapa sayangnya tetehmu, kakakmu, adikmu kepada engkau, sehingga nanti oh iya, dulu waktu bapak mertua saya bisa ataupun ayah saya mengingatkan untuk kebaikan saya dan keluarga. Dan ingin saya sampaikan khususnya untuk pengantin baru yang bernama Arifki dan Ahmad Farid Rizki berserta yang perempuan ngomong juga abot barang di make up ya. Tapi yang gak apa-apa, ini adalah satu konsekuensi yang namanya pernikahan. Duduk berdua seperti itu kok rasanya luar biasa. Di sisi malu, di sisi bahagia. Bayangkan yang namanya keluarga seperti AA dan Tete yang di depan ini, kalau mau melihat bapak ibu juga kadang ada rasa malunya, ada rasa canggungnya. Yang kemudian A dititipkan dan tetehnya atau nenya ataupun nongnya tolong dijaga. Dan orang tua juga harus mengerti yang namanya anak yang usia masih muda itu lebih kuat rasa malunya dibanding rasa beraninya. Kalau berani biasanya hanya sebatas labil, kecuali semakin ke depan semakin terus perbaikan dan perbaikan. Yang saya sampaikan pesan selain penerimaan yang alhamdulillah dari keluarga besar Bapak Haji Budi dan Ibu Haji Iyan ini sudah diterima, dan alhamdulillah setelah selesai acara ijab kabulnya dan ditambah lagi mungkin kalimat sedikit pengalaman dan sedikit daripada pesan untuk ke depan Ahmad Farid dan Teh Maisa. Jadi Teh Maisa dan Ahmad Farid ini awas, yang perlu diingatkan harus saling jaga. Jadi yang menjaga istrimu tiada lain dan tiada bukan pasti suaminya. Walaupun misalkan kata Ustadz Jahar tadi masih muda, masih usianya belia, yang namanya belia juga yang namanya udah jadi suami. Inilah hebatnya Ahmad Farid. Ya. Artinya apa? Ahmad? Iya, takut salah namanya. Ya artinya yang di depan Pak ya orangnya. Artinya Pak, walaupun musim muda mungkin ada yang menganggap bapak-bapak wajar ayah, tapi masih anak-anak. Wih, namanya anak-anak juga Pak, suami. Kadang ada juga yang udah tua tapi belum jadi suami. Ya inilah namanya daripada problematika kehidupan atau ujian kehidupan, atau inilah jalan yang Allah takdirkan. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwasanya inilah dalam kehidupan dunia sudah masing-masing, ujiannya juga masing-masing. Maka saya doakan terutama untuk mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, yuk biar kecil yang penting mantep, biar singkat yang penting jelas. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya, mudah-mudahan senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sininya keluarga terutama diberikan ketenangan. Terus awas ya, ini suami udah punya istri, udah jangan banyak main. Takutnya kelihatannya masih muda, main dalam artian yang tidak benar. Tapi kalau main yang benar-benar nggak apa-apa, bagus. Dan tolong dijaga istrinya, dimanapun harus saling
Iya ngerti orang yang malu. Ya artinya alhamdulillah sudah layak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Selamatkan, yang bisa menyelamatkan, awas. Ini sebenarnya kalau adik kita diangkat ini hanya sebatas cengar-cengir doang, Pak. Enggak ngerti mungkin nanti setelah selesai. Tapi terutama diingatkan kembali juga untuk kedua orang tuanya. Kadang yang bikin awas, yang bikin rusak kadang. Mohon maaf, itu kadang kebanyakan orang tua. Kadang ego orang tuanya lebih besar daripada anaknya. Anaknya mah saling cinta, anaknya mah saling senang, orang tuanya mah merasa egonya lebih tinggi. Anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Maka orang tua itu awas, perlu diingatkan, pernikahan jangan pernah buat main-main. Pernikahan memang jaminannya surga, tapi pernikahan adalah ibadah yang paling terlama. Belajarnya, mendidiknya, ngajinya, yang kemudian jadi orang tua harus banyak-banyak sadar diri. Kadang yang bikin repot itu orang tuanya mengingatkan dengan cara yang tidak tepat, sehingga menimbulkan yang namanya menantu nih ya. Ini kan jadi anak jadi menantu. Nanti kalau anak yang mengingatkan itu lebih baiknya itu langsung orang tua kandungnya. Biarkan mendidik orang tua kandungnya. Jangan misalkan menantu dimarahin sama mertua, itu Pak luar biasa. Ingat, yakin seumur hidup. Yakin itu. Walaupun kalimatnya sedikit, dengan kalimat senyum, dengan kalimat manis. Inilah kesensitifan. Begitupun laki-laki sama. Yang laki-laki misalkan diingatkan sama ibu mertua, insya Allah ingat sampai kapanpun. Bu, ibu kamu tuh ngomongnya gini. Tapi namanya udah suami istri, insya Allah meridhoi, dan kemudian harus saling jaga dan sadar diri. Ayah, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit dipendam, udah saling ngobrol. Jadi inilah dua insan manusia yang pada hari ini Allah takdirkan untuk bersatu, untuk saling ngobrol, untuk dididik, dan kemudian yang paling bagus, walaupun usianya masih muda, dan dilanjutkan dengan tali pernikahan. Mudah-mudahan Allah yang terus membimbingnya dengan wasilah keluarga besarnya. Mungkin kalimatnya agak lumayan melebar dikit, itulah yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar laki-laki yang sudah mengantarkan adinda kami. Karena walaupun orangnya sudah datang banyak, naibnya sudah datang, kiainya sudah datang, ustadznya sudah datang, kalau yang laki-lakinya sudah datang repot. Dan alhamdulillah adinda saya ucapkan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, sakinah warahmah untuk sang suami Ahmad Rizky Farid, dan kemudian untuk Teh Meisha, ya, mudah-mudahan terus menjadi keluarga yang barokah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk keluarga besar Bapak Eftimar dan Ibu Sunaya apabila ada kalimat-kalimat yang kurang pas dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.